Assalamualaikum, salam sehat. Wa fi riwayati Wahabin dari riwayat Imam Wahab, ana Isa alaihissalam ba'atha hadzaini rajulaini ila Antaqiyati fa atayaha wa lam yasil ila maliki fa dhalat muddatu maqamihima. Jadi Nabi Isa mengutus kepada dua orang laki-laki itu, yaitu dua utusannya, ke negara Antokiyah. Kemudian kedua utusan tersebut mendatangi kota Antokiyah, walam yasila ilal maliki, namun mereka berhenti di suatu tempat sebelum ketemu dengan raja tersebut. Fatolat mudatu makomuhuma. Keduanya lama ya, mukim di tempat yang dekat dengan kota Antokiyah. Fakhrajal maliku dzata yaumin ila sahra'i fakabbara wa dzakarallaha ta'ala. Suatu hari raja tersebut keluar ke Sahara, ke padang luas itu, tanah kosong, padang luas. Fakabbara wa dzakarallaha ta'ala. Kemudian dua utusan Nabi Isa tersebut membaca takbir dan berzikir kepada Allah dengan suara yang lantang. Wa ghadabal maliku fa amara bihabsihima wa jildi kulli wahidin minhuma mi'ata jaldah. Mendengar takbir dan zikir kedua utusan Nabi Isa tersebut, si raja langsung marah. Raja langsung memberi perintah kepada pasukannya untuk menangkap kedua utusan Nabi Isa tersebut dan menghukum masing-masing orangnya dengan 100 kali cambuk ya ke kulit mereka. Faqalu kadzaba dzibal mursalani wa duriba. Kemudian orang-orang atau masyarakat sekitar mengatakan dua utusan tersebut diingkari dan telah dihukum dengan dipukul tadi. Karena utusan tersebut tidak kunjung kembali, kemudian Nabi Isa mengutus pimpinan dari Hawariyin, yaitu pimpinan dari umat yang patuh kepada atau yang setia kepada Nabi Isa. Wawa Sam'un, namanya Sam'un ala atharihima, untuk mengikuti atau mencari jejak ya kedua utusan tersebut. Fahdohawla Sam'una hata mutanakiron fadhahaba ila sijni. Jadi Sam'un ini memasuki kota tempat dua utusan tersebut dihukum. Tapi Sam'un dalam keadaan tidak terang-terangan atau menyamar ya. Fahadzaba, karena dia sudah mendengar bahwa dua utusan tersebut masuk penjara. Fadzahaba ila sijni. Faqala Sam'una li Sajjan uridu an atasaddaqa alal mahbusaini bihadzal arifah. Tsumma dakhala Sam'una sijna. Kemudian Sam'un mendatangi penjara tersebut dan ketemu penjaga penjara atau petugas lapasnya. Kemudian dia berkata, uridu an atasaddaqa alal mahbusina bihadzal arifah. Saya ingin bersedekah kepada orang-orang yang ditahan, yang dihukum ini dengan roti-roti saya ini, katanya. Tsumma dakhala Sam'una sijna fa'ata indahuma. Kemudian Sam'un memasuki penjara dan dia melihat-lihat ya sampai akhirnya ketemu dua utusan Nabi Isa tersebut dan dia mendatanginya. Wa sa'ala an halihima, kemudian Sam'un bertanya kepada dua utusan tersebut, wa qala qad ajaltuma fil amri falam ta'khudhul amra birrifqi. Kemudian Sam'un berkata, kamu terlalu tergesa-gesa dalam melaksanakan misi ini dan kamu walam ta'khudhul amra birrifqi, dan kamu tidak bersifat halus, kamu tidak berdakwah dengan cara yang sopan atau secara yang halus. Faqad asbaha amrukuma amromra'atin lam talid fi sababiha fawaladat fi akhiri umriha. Urusan kalian itu seperti urusan wanita, itu seorang perempuan yang tidak kunjung hamil ketika mudanya. Fawaladat fi akhiri umriha, kemudian menjelang tua dia kemudian hamil dan melahirkan anak. Fa'aradat an tukabbira waladaha fi zamanin qalilin. Kemudian perempuan itu ingin anaknya cepat besar dalam waktu yang cepat. Fat amat khubzan. Kemudian dia memberi makanan roti pada bayi tersebut. Wal muludu la ya'rifu kaifa ya'kulu fa baqiyal khubzu fi batnihi. Bayi tersebut tidak tahu bagaimana cara makan roti tersebut sehingga roti itu tertinggal di perutnya. Pamithlukum mithlu hadhihi. Nah, persamaan kalian persis seperti ini. Belum waktunya dakwah terang-terangan, dakwah dengan tegas, kalian sudah melakukannya dengan cara terang-terangan sehingga dianggap tidak sopan. Ma sami'tuma anal ijlata minasyaiton. Padahal kalian sudah dengar
tergesa-gesa itu adalah perbuatan, termasuk perbuatan setan. Wa ta'anna minar rahman, sedangkan perbuatan yang sabar, yang bijak itu berasal dari Allah yang sifat ar-Rahman, Maha Pemurah. Tsumma kharaja sam'una minasi jenih wa ja'ala yu'ashiru khasyatal maliki. Kemudian Sam'un keluar dari penjara. Kemudian dia berusaha untuk bisa bergaul dengan sekitar raja atau pengawal-pengawal raja. Hatta anasu bihi wa rafa'uhu baruhu ilal maliki. Sampai pengawal-pengawal raja itu merasa tenang, merasa akrab. Sampai terangkat kabar itu ke sang raja. Pada'ahu wa radiya usratahu wa anasabihi wa akramahu. Kemudian raja tersebut suka kepada Sam'un, suka untuk bergaul dengan Sam'un, berteman dengan Sam'un sehingga merasa nyaman. Akhirnya raja tersebut memuliakan kepada Sam'un. Qala lahu dzata yaumin ayyuhal maliku balaghani annaka habasta fi sijni rajulaini fadharabtahuma hina da'awaka ila ghairi dinika fal kalimatuhuma wal samita qaulahuma. Karena sudah merasa akrab, sudah merasa seperti teman. Kemudian suatu hari Sam'un berkata kepada Malik, saya mendengar kabar Anda menghukum 2 orang laki-laki di penjara ya. Anda telah menghukum dengan cara memukulinya dengan hukum cambuknya tadi 100 kali ketika 2 orang itu berdakwah kepadamu yang berbeda dengan agamamu. Apakah Tuhan sudah mendengar kalimatnya atau ucapan kedua orang laki-laki tersebut? Faqal malikul la, aku belum pernah mendengarnya secara langsung. Faqad hala baini wa baina dzalikuma wadabi. Ada penghalang antara aku dengan 2 orang laki-laki tersebut, yaitu kemarahanku. Tadi diceritakan di depan, si raja ini sedang istirahat, sedang healing di sebuah sahara, ternyata ada orang teriak-teriak bertakbir menyebut nama Tuhan gitu sehingga dia marah. Qala sam'una fa in ra'aita maslahah. Kemudian Saum berkata, bagaimana jika engkau berpendapat ada maslahah, ada kebaikan dari 2 orang laki-laki tersebut. Ud'uhuma hatta natru'a alama indahuma. Yaitu ketika engkau memanggil keduanya supaya kita bisa melihat apa sih yang dia punya, apa sih misi dia, sehingga dia berzikir, berteriak seperti itu. Fa'ata bihimal maliku faqala laha Sam'una man arsalakuma ilahuna. Kemudian raja menyanggupi permintaan Sam'un, kemudian dia berkata, datangkan 2 laki-laki utusan tersebut. Kemudian 2 laki-laki tersebut menghadap raja. Nah, Sam'un di sini menggunakan cara yang bijaksana seolah-olah tidak kenal kepada bawahannya tersebut, utusan dari Nabi Isa ya, karena Sam'un ini kan pimpinan mereka. Kemudian Sam'un berkata, man arsalakuma ilahuna. Kalian berdua ini diutus oleh siapa? Kalian berdua ini diutus siapa sehingga kalian bisa sampai sini? Qala Allahul ladzi khalaqa kulla syai'in wa laisa lahu syarikun. Saya ke sini berdakwah diutus oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan tidak ada sekutunya, tidak ada sekutu baginya. Tsumma qala sam'una safan lana sifatahu. Coba jelaskan sifat dari Tuhan kalian. Coba jelaskan sifat-sifat Tuhan tersebut. Faqala annahu yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Dia melakukan apa yang dia kehendaki, dia menghukum atau dia menetapkan kebijakan sesuai dengan keinginannya. Tsumma qala Sam'un wa ma ayatuka. Kemudian Sam'un bertanya kepada mereka, wa ma ayatuka, apa buktinya kalau Tuhan mampu berbuat apapun? Qala ma yatamannahul maliku. Kemudian 2 utusan tersebut menjawab, ma yamannahul maliku. Terserah Tuan Raja ini meminta apa? Keinginannya apa supaya bisa kami buktikan, kata mereka berdua. Famaral maliku hatta ja'u biulamin mat musil ainaini wa mawdu'u ainaihi kal jabhati wa mawdu'u ainaihi kal jabhati. Kemudian raja mendatangkan seorang anak yang matanya itu tertutup
seolah-olah tidak memiliki mata ya. Wa mawdu ainihi kal jabhati. Jadi tempat adanya mata itu rata seperti jidat, seperti dahi. Fama zala yad'uwani rabbahuma hatang syaqqa mawdi al-basri. Hatang syaqqa mawdi al-basri fa akhadha bundukaini minatini fangro farodu'ahuma fi hasarta muqlataini yubsiru bihima. Kemudian kedua utusan Nabi Isa tersebut tidak henti-hentinya memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah sampai tempat mata, jadi tempat mata di bawah dahi itu terbuka lubangnya, tempat mata itu terbuka. Kemudian kedua utusan Nabi Isa tersebut membuat bulatan dari tanah diletakkan di dua tempat mata tersebut. Fasorota muqlata ini yubasiru bihima. Kemudian itu menjadi mata, tiba-tiba menjadi mata untuk anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa melihat dengan kedua mata tersebut. Fata'ajabal maliku faqala sam'una lil maliki, sehingga raja menjadi takjub sekali. Faqala syam'una lil maliki in sa'alta min ahliyatika hatta tasna suna'an mithla hadza fasakuna laka wa lam fatakuna laka syarafu wa li ahliyatika. Faqal maliku ya sam'una laisa li indaka sirrun maktumun. Kemudian Sam'un berkata kepada sang raja, apabila engkau meminta kepada Tuhanmu untuk berbuat seperti ini, kira-kira bisa tidak? Sehingga kamu memiliki kemuliaan bersama dengan Tuhanmu. Kemudian sang Malik, sang raja ini berkata, faqal maliku ya sam'una laisa li indaka sirrun maktumun. Wahai Sam'un, kamu tahu kan sudah tidak ada rahasia yang saya sembunyikan dengan kamu, kata raja. Inna ilahana alladzi na'budu la yasma'u wa la yabsiru. Sesungguhnya untuk Tuhan kami yang selama ini kami sembah tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, wala yunfi'u dan tidak bisa memberikan manfaat. Wa kana syam'una idza dakhala al-maliku alal asnamiyat qulu biduhuli yusalli katsira. Dan ketika Sam'un ini masuk ke tempat ibadah raja tersebut, yaitu menghadap patung-patung yang ada di gedung tersebut, yusolli kathiron, seolah-olah Sam'un ini juga ikut beribadah di sana. Padahal Sam'un beribadah menurut keyakinannya, tapi tidak mengikuti ibadah sang raja. Hatta dhonu anna Sam'una ala mamilatihim, sehingga masyarakat atau pengawal raja menyangka bahwa Sam'un sudah mengikuti agama mereka. Faqal maliku li rasulaini in qadara ilahukum alladzi ta'budu annahu ala ihya'il amwati amanna bih. Kemudian raja berkata kepada dua utusan Nabi Isa tersebut, jika Tuhan kamu yang selama ini kamu sembah mampu menghidupkan orang mati, aman nabihi, kata raja. Kami berjanji akan beriman kepada Tuhan kalian. Bikuma, dan beriman kepada kalian berdua. Qala ilahuna qadirun ala kulli syai'in. Kemudian dua utusan Nabi Isa berkata, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Faqal maliku innaha huna mayyitan mata mundu sabati ayamin wa ini akhartuhu walam udfinhu hatta yarji'abuhu. Di sana ada mayat yang mati 7 hari yang lalu. Memang sengaja saya akhirkan, tidak kita kebumikan sampai ayahnya datang. Wa kanal abu ghaiban, sedangkan ayahnya masih di tempat yang jauh. Faja'u ilal mayyiti wa qad taghayyara launuhu faja'ala yad'awani rabbahuma aliyatan. Kemudian bersama-sama raja, kemudian utusan Nabi Isa dan masyarakat sekitar ikut mendatangi mayat tersebut. Mayat tersebut sudah berubah warnanya karena sudah 7 hari. Faja'ala yad'awani rabbahuma alaniyatan. Kemudian dua utusan Nabi Isa tersebut berdoa dengan suara yang keras, suara yang lantang. Wa ja'ala Sam'una yad'u rabbahu sirron, sedangkan Sam'un sebagai pimpinan dari utusan Isa tersebut, dia berdoa dengan pelan-pelan, dengan rahasia, dengan hatinya. Faqamal mayyitu bi'idnillahi ta'ala, tiba-tiba mayat tersebut bisa bangun dengan izin dari Allah Ta'ala. Faqala inni qaddamtu sab'ata ayamin wa mitu musyrikan. Kemudian si mayit berkata, aku sudah mati 7 hari dalam keadaan musyrik. Wa akhiltu fi sab'ati adwiyati minan nar. Kemudian aku dimasukkan di 7 pintu neraka. In uhdirukum amma antum fi fa aminu billah.
aku memberikan peringatan kepada kalian dari apa-apa yang tidak kalian lakukan atau kalian langgar. Oleh karena itu, fa'aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala al-mayyitu, kemudian mayit tersebut melanjutkan ceritanya. Fatahta abwabis samai fa idza nadhartu ra'aitu syabban husnal wajhi. Tiba-tiba pintu-pintu langit itu terbuka. Sehingga aku bisa melihat anak muda ya, syabban, ada anak muda yang wajahnya tampan. Yashfa'u lihaula'i tsalatsah, yang mana laki-laki tersebut memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada 3 orang. Faqala al-maliku wa manis tsalatsa, kemudian si raja bertanya, siapa 3 orang tersebut? Qala ahaduhum Sam'un, kemudian mayit tersebut berkata, satu di antaranya adalah orang ini Sam'un, wa hadzani, dan 2 orang sampingnya itu ya yang mengaku utusan dari Nabi Isa alaihissalam. Wa asyara ila sahibaihi, ya, dengan memberikan isyarat kepada 2 orang sahabat dari Sam'un. Pada ajabal maliku, kemudian raja menjadi takjub. Dalam malima Sam'una anna qala qad asrafil maliki ahbaru bil hali wa da'ahu ilal Islam. Ketika Sam'un sudah yakin bahwa apa yang dia ucapkan itu sudah masuk di hati sang raja mulai percaya kepada dirinya. Ahbaru bil hal, barulah Sam'un memberikan kabar yang sebenarnya tentang dirinya itu juga utusan dari Nabi Isa, bahkan pimpinan ya, ketua dari murid-murid setia Nabi Isa. Pada'ahu ilal Islam, kemudian Sam'un mengajak sang raja untuk masuk Islam. Fa'amannal maliku wa amana qaumuhu wa kafarul akharun. Kemudian raja beriman mengikuti apa yang diajarkan oleh Sam'un, begitu pula rakyatnya. Maka faral akharu, namun tidak semua rakyatnya mau beriman mengikuti rajanya. Wa malam yu'min soha Jibrilu alaihissalam sayhatan fahaliku. Orang-orang yang tidak beriman membuat malaikat Jibril memekikkan suaranya. Sampai-sampai pekikan itu bisa menghancurkan mereka semuanya. Assalamualaikum.